Oke, baik, kita lanjut lagi di materi video ini. Kita study kasus pembuatan checklist. Misal kita mau buat checklist daftar belanja ya, biar nggak lupa, karena ini pakai Google Doc dan di smartphone ya. Jadi Google Doc smartphone, handphone ini pastinya kita bawa-bawa kemana-mana, dan bagus kalau misalkan kita buat checklist belanjaan atau yang lain ya. Kasusnya ini misalkan saya mau belanja, biar nggak lupa saya buat checklistnya di Google Doc, dan nanti saat di minimarket itu saya tinggal cek aja dokumennya di sini, dan saya bisa pakai checklistnya biar enggak lupa-lupa ya, atau setidaknya yang memang diperlukan direncanakan di rumah itu enggak melebar saat sudah sampai minimarket. Langsung aja saya buat dokumen baru ya, tanpa template. Nah, ini saya mau bikin dulu, nanti baru saya kasih judul dokumen ini ya. Misalkan sini saya mau buat daftar misalkan ini primer nih ya, kita buat primer penting ya, atau penting. Ini penting, saya bold dan ukurannya saya perbesar aja ya semua biar jelas, karena kalau misalkan lihat di minimarket kurang ini ya, kurang jelas. Nah, di daftar belanja bulanan misalkan penting ini subkategorinya misal perlengkapan dapur gitu ya. Bisa disesuaikan nanti. Sampai di sini ini buat aja ke bullet point ini, kita pilih yang checklist ini. Nah, di sini saya buat, Anda bisa kategorinya atau mereknya bebas ya, misalkan sabun cuci piring, atau Anda sebutkan aja mereknya gitu, boleh bebas ya. Yang penting Anda paham gitu bacanya. Dan ini saya buat besar-besar, jadi pas nanti diakses terlihat gitu ya, dan nggak perlu khawatir, ini kita bisa buat ini tersedia untuk offline ya. Misalkan saya pilih titik 3 ini, dan Anda bisa ke bagian ini ya. Nah, tersedia offline-nya pastikan aktif, artinya saat Anda nggak pakai internet juga ini tetap bisa dibuka ya. Jadi di rumah Anda bisa rencanakan pakai wifi gitu kan, di minimarket Anda nggak perlu koneksi, tetap bisa akses dokumen ini. Nah, lanjut lagi, misal saya buat, misal berikutnya saya mau coba setelah sabun cuci piring ada lagi misal untuk ini ya, misalkan panci kebenaran rusak gitu ya di dapur, misalkan apa lagi ya, saya kurang paham juga sih. Nah, oke, misalkan anggaplah seperti ini. Lanjut lagi, misalkan ini penting gitu ya, karena untuk anak gitu ya, anak mau sekolah nih ajaran tahun baru. Ini saya buat misalkan buku, alat tulis, misal seragam gitu ya. Nah, ini kita masuk ke bagian opsional gitu ya. Opsional. Di opsional ini misal saya masukin jajanan gitu ya. Gorengan, jus gitu ya. Nah, misalkan di sini tulis lagi budget. Budget misal maksimal 7.500 gitu ya, misal 7.500 ya.
2.500.000, oke. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, anggaplah ini saya udah seperti ini, saya back ya. Nah, nanti saat Anda sudah sampai di minimarket, ini saya rename dulu ya, biar gampang. Saya ganti namanya, ganti nama, daftar belanjaan. Nah, ini gini, daftar belanjaan. Nah, misalkan udah seperti ini, saya ke minimarket, saya tinggal buka. Nah, nanti Anda bisa lihat ya, besar-besar ini, jadi hampir mungkin tidak terbaca. Nah, setelah seperti ini, saya coba ke edit. Nah, ini posisi offline pun bisa ya. Misalnya Anda udah udah masukin ke keranjang sabun cuci piring, Anda bisa checklist saja, klik di boxnya ya. Nah, itu akan otomatis tercoret. Ini ada panci udah nih, bumbu dapur udah, misalkan ya, ini perlengkapan ini udah semua, misalkan udah masuk ke keranjang. Ini jus udah. Nah, misalnya ini enggak nih, ini enggak, misalnya Anda ini belum mau gitu ya, dibuat tanda kurung. Nah, ini saat offline pun Anda bisa edit ya. Misal gitu ya, ini kenapa nggak di checklist, nggak jadi, misalkan. Nah, di bawahnya Anda bisa tulisin, misalkan lagi di kendaraan ya, di mobil atau di tempat istirahat di minimarketnya, Anda tulisin misal total belanjanya ternyata cuma 1 juta, misalkan gini ya, masih gini. Ini misal aja. Nah, jadi Anda terorganisir, belanjaan Anda ini tercatat ya secara administrasi dengan baik dan nggak ada yang kelupaan. Anda bisa edit-edit di sini. Kalau misalkan nanti Anda online kembali di rumah, ini akan otomatis sinkron lagi. Jadi saat Anda buka atau share ke keluarga lain ya, atau ke suami istri, Anda share, udah dibeliin ini, misalkan bagian ini gorengan sama jajanan belum nih, tinggal giliran siapa gitu. Jadi bisa saling kolaborasi ya. Dan ini kalau misalkan udah seperti ini, Anda misalkan mingguan atau bulanan ya belanja seperti ini nggak perlu dihapus ya. Anda tinggal edit aja sesuai kebutuhan. Atau Anda bisa buat salinan. Nah, ini tinggal daftar belanjaan, misalkan bulan Oktober. Nah, dia akan buat salin, jadi Anda tahu histori belanja Anda tiap bulan. Nah, ini bisa dihapus, disesuaikan ya, ini belanja segini, jadi bulan Oktober itu saya edit dulu ya, misalkan Oktober itu budgetnya tetap segini, tapi spendnya naik nih, Nah, ini juga listnya silahkan dirubah ya, disesuaikan. Ini anggaplah misalkan ini udah saya edit dan disesuaikan sesuai bulan itu. Nah, setiap 6 bulan atau 1 tahun Anda bisa cek lagi yang sudah Anda spend selama 1 bulan, 1 tahun itu 12 bulan menggunakan Google Doc apa aja, dan Anda bisa hitung-hitung, jadi Anda tahu, oh September saya beli ini nih, Oktober saya beli ini, jadi Anda tahu waktu itu uang habis pakai apa ya gitu. Dengan ada catatan seperti ini ngebantu banget, jadi Anda tahu rata-rata sampai lupa uang dipakai buat beli apa ya. Tapi dengan mencatatnya seperti ini, setidaknya meringankan. Dibantu dengan aplikasi ini, tercatat di sini, jadi ringan ya. Anda bisa ingat-ingat, oh ya Oktober itu kita ngabisin 2,4, kita beli ini gitu ya. Itu tips aja studi kasus pembuatan daftar belanjaan. Sebenarnya kasusnya banyak banget dengan kita membuat checklist atau mencatat seperti ini, terutama dengan menggunakan Google Docs seperti ini ya. Dan yang paling penting, ingat ini menggunakan smartphone, jadi kita tidak pindah ke device manapun. Kalaupun memang harus pindah, Anda bisa login dengan email yang sama, atau share aja linknya, itu bisa dibuka di device yang berbeda. Jadi Anda tetap punya kendali atas dokumen Anda di Google Doc ini. Itu enaknya pakai Google Doc.
Dan ini cuma tips aja studi kasus. Untuk materi kali ini kita sudah memaksimalkan Google Doc untuk membuat daftar belanjaan dengan membuat checklist. Silakan dipraktekkan, kita jumpa lagi di materi yang lain.